Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Islam bab konsep zakat dalam Islam. Anggota kelompok 7 diantaranya Abdul Rahman Wahid, Dwi Andriani, Nurgina Sahia, Roroyona Novitasari. Pengertian zakat. Zakat menurut lugat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara ialah mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Dasar hukum zakat. Zakat merupakan dasar hadis banyak perintah utama untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa. Ia adalah iuran wajib yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallaha innallaha bima ta'maluna basyir. Penerima zakat. Terdapat 8 orang yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal alimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'is sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tata cara atau proses dalam berzakat. Cara mengeluarkan dan menerima zakat pun kita tetap memperhatikan perhitungan yang sempurna agar zakat tersebut siap untuk dikeluarkan. Kemudian ketika berzakat hendaknya meneguhkan hati dengan ikhlas bahwa ibadah yang kita lakukan ini hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diperintahkan Allah atas Rasulnya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Dan seterusnya. Salim ibnu Abdullah. Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya 1/20. Imam Malik dan Ibnu Idris. Rikas ialah barang yang ditanam di dalam tanah pada zaman jahiliyah, sedikit ataupun banyak terkena pungutan 1/5, dan makdin, barang tambang, itu bukan rikas. Yang selanjutnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika kita melakukan ibadah berzakat, kita harus memperhatikan harta benda apa saja yang wajib kita zakati. Kata lain, dalam berzakat ada beberapa jenis benda yang patut dikeluarkan dengan berdasarkan syariat atau ketentuan Islam. Harta benda yang wajib dizakati ada 5, antara lain, yang pertama harta berharga, misalkan uang, perhiasan, emas, dan perak, serta benda berharga lainnya. Yang kedua, binatang peliharaan, seperti unta, lembu, kambing, maupun kerbau.
Yang ketiga, hasil pertanian seperti padi, gandum, jagung, kurma, dan sebagainya. Yang keempat, harta perniagaan atau dagangan. Yang kelima, harta rikas atau galian, yakni harta peninggalan prasejarah atau sejarah yang terpendam dalam tanah. Selanjutnya, pentingnya zakat yang dikeluarkan setelah mencapai nisabnya. Ada 3. Yang pertama, nisab merupakan suatu ukuran atau batas terendah untuk mengeluarkan zakat. Apabila harta benda yang telah mencapai nisab, maka wajib dizakatkan. Sedangkan syarat dari nisab sendiri harus mencapai 1 tahun atau dikenal sebagai haul setelah harta itu kita miliki. Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa memanfaatkan atau mengembangkan harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahunnya. Hadis mauquf. Yang kedua, perintah menunaikan zakat dalam hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu, lalu dia menyebutkan hadis Nabi. Ia mengatakan, Nabi menyuruh kita supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, silaturahmi atau menghubungi keluarga, dan afaf menahan diri dari perbuatan buruk. Dan yang ketiga, dan apabila tidak membayar zakat, maka akan berdosa. Dan menurut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai dosa dan hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, Rasulullah SAW bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya atau tidak mau membayar zakatnya, pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api. Hikmah dalam berzakat. Yang pertama, faedah diniyah, yaitu dalam segi agama. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, dan merupakan sarana bagi hamba untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Robnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Yang kedua, faedah khuluqiyah atau dalam segi akhlak, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah, yaitu belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Dan di antara hikmah dan faedah zakat itu ialah, yang pertama, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil. Dan yang kedua, zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Kesimpulan, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah zakat terdapat pada surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadalah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, ini agar Rasulullah Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Terdapat 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibni sabil.
Cara mengeluarkan dan menerima zakat pun kita tetap memperhatikan perhitungan yang sempurna dan telah siap untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketika berzakat, hendaklah meneguhkan hati dengan ikhlas bahwa ibadah yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.